Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan atau teman-teman aktivis dan kawan-kawan yang lainnya. Kami dari tim Posko Pengaduan LB Surabaya yang terdiri dari LB Surabaya, DPW FSMI, dan KRPI Jatim akan melakukan diskusi dan melaunching sekalian tentang Posko Pengaduan pelanggaran THR di tahun 2021. Nah, di posko pengaduan THR tahun 2021 ini, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam rilis yang sudah kami buat dan sudah kami sebarkan ke teman-teman, itu THR itu ada di dasar hukumnya dari SE Menaker tahun 2021 dan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, sedikit flashback mengenai data tentang pengaduan THR tahun kemarin, itu ada 3.140 pekerja yang kemudian THR-nya itu terlanggar. Nah, ya 3.140 pekerja itu terdiri dari terdapat di 22 perusahaan dan juga di 4 kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana terkait dengan THR itu bagaimana, pelanggaran-pelanggarannya itu seperti apa, dan juga teknis pengaduan nanti akan bagaimana, karena ini juga di masa pandemi kita tetap mengoptimalkan online dan juga kita tidak memungkiri untuk mendapatkan pengaduan secara offline. Maka dari itu kita mulai dari untuk penjelasan posko THR-nya kita mulai dari Mas Udin terlebih dahulu, iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Roni dan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau ngobrol THR ini apa ya? Kami SPMI Jawa Timur dengan teman-teman LBH sudah lebih dari 10 tahun yang lalu membuka posko THR, dan dari tahun ke tahun posko THR kita tetap laris. Artinya apa? Pelanggaran THR ini terus terulang, terus terjadi setiap tahun. Sudah menjadi budaya perusahaan-perusahaan ini sering melakukan pelanggaran THR. Jadi sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan siapa sih yang berhak mendapatkan THR, yaitu setiap pekerja atau buruh, apapun status hubungan kerjanya. Artinya semua pekerja atau buruh, apapun status hubungan kerjanya, baik kontrak, outsourcing, borongan, harian lepas, mereka berhak mendapatkan THR keagamaan, tunjangan hari raya keagamaan. Berapa besarannya? Yang masa kerjanya 1 sampai 12 bulan itu proporsional. Artinya 1/12 dikali upah sebulan, itu besaran THR yang diterima. Tetapi mereka yang masa kerjanya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun, mereka berhak mendapatkan THR sekurang-kurangnya 1 bulan upah. Itu. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 12 April, telah merilis surat edaran nomor M/HK-06/HK-4-Romawi/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. SE ini menekankan bahwa THR tidak boleh dicicil kayak tahun kemarin. Karena kalau tahun 2020 kemarin kan Menteri memberikan kelonggaran bahwa THR dapat dicicil karena alasan kondisi pandemi. Tapi untuk tahun ini dalam SE ini menegaskan THR tidak boleh dicicil. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau perusahaan tidak mampu melaksanakan pembayaran THR, tetap memberikan kelonggaran, artinya mengedepankan komunikasi dengan pekerja. Perusahaan harus berkomunikasi dengan pekerja, kemudian perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuannya, artinya harus ada laporan keuangan yang menyatakan memang perusahaan lagi merugi, kemudian wajib ada kesepakatan dengan pekerja. Kalau nggak ada kesepakatan, ngomong nggak mampu secara lisan, secara sepihak, tentu hal tersebut tidak dibenarkan. Artinya kalau melakukan pembayaran THR kurang dari ketentuan yang telah
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan tersebut harus diberi sanksi. Kemudian tadi saya menyampaikan pelanggaran THR ini terus terulang dari tahun ke tahun, sudah menjadi tradisi. Problem utamanya karena lemahnya penegakan hukum. Dulu sebelum adanya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, THR tidak diatur dalam undang-undang. Pengawas selalu beralasan, Mas, saya nggak ada regulasi, nggak ada instrumen yang dapat memaksa perusahaan membayarkan THR. Namun faktanya pasca ada PP 78 tahun 2015 yang mengakomodir THR, kemudian secara teknis diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016, kemudian untuk sanksinya diatur dalam Permenaker nomor 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif. Artinya THR itu sudah pelanggaran THR sudah mengakomodir adanya sanksi, tapi tetap aja gitu loh, pengawas tidak ada satupun badan usaha atau perusahaan yang diberikan sanksi administratif hingga pembekuan kegiatan usaha. Di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 itu tegas, sanksi administratif berupa apa? Pertama, teguran tertulis. Kedua, pembatasan kegiatan usaha. Ketiga, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Dan yang keempat, pembekuan kegiatan usaha. Sanksi ini selama ini yang kita ketahui hanya sebatas teguran tertulis. Setelah dapat teguran tertulis, ketika perusahaan tetap tidak membayarkan THR, ya wassalam, pekerja atau buruh gagal mendapatkan THR tersebut. Artinya yang ingin saya sampaikan, pengawas ini pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tidak komitmen atau tidak benar-benar ingin menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun sudah diakomodir sanksi atau sudah diberi instrumen untuk menekan perusahaan agar membayarkan THR pekerja atau buruhnya, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pengawas. Tentu yang menjadi korban ya kita, teman-teman kita, pekerja atau buruh. Mungkin itu sementara Mas Roni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Udin. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Udin, kita tahu bahwa setiap pekerja itu berhak atas THR. Terlepas itu masa statusnya apa, yang kemudian menjadi pekerja itu berhak mendapatkan THR. Dan juga di peraturan yang baru ini, di dalam surat edaran Menteri tahun 2021 ini, THR boleh kemudian dicicil dengan persyaratan terlebih dahulu, yaitu dengan adanya kesepakatan dan juga dengan adanya data keuangan dari perusahaan itu sendiri. Kalau itu belum dilakukan, maka THR tidak boleh dicicil, maka itu termasuk dalam pelanggaran THR itu sendiri. Nah, selama ini ternyata ada temuan yang sudah disampaikan oleh Mas Udin itu belum ada perusahaan yang dikenai sanksi terhadap pelanggaran THR itu sendiri. Padahal sebagaimana kita tahu yang sudah saya sebutkan tadi, data kemarin posko pengaduan THR itu terdapat 3.140 pekerja yang kemudian terlanggar. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke Mas Arif untuk menjelaskan mengenai teknis pengaduan. Teknis pengaduan nanti ketika ada yang terlanggar, haknya itu akan mengadu ke mana, ataupun pelanggaran hak THR yang seperti apa yang boleh kemudian diadukan kepada posko pengaduan THR. Iya. Mas Arif, saya persilakan. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semuanya, teman-teman media yang kami hormati, Mas Habibus, Mas Roni, Mas Udin dari SPMI, teman-teman LBH Surabaya. Memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Habibus juga Mas Udin ya, terkait pembukaan posko ini kan. Kita juga sudah cukup lama istilahnya dengan teman-teman serikat pekerja mengawal bagaimana teman-teman pekerja ini bisa mendapatkan hak THR-nya.
Dan apalagi secara teknis dengan adanya pandemi saat ini, banyak sekali perusahaan itu beralasan ataupun berasumsi bahwa pandemi ini yang menjadi pemicu mereka tidak bisa memberikan THR-nya. Bahkan mohon maaf ya, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan juga selain THR, upah pekerja atau buruhnya ini tidak diberikan 100% Mas Roni. Mereka bekerja 1 bulan pun mereka hanya mendapatkan upah sebesar 50%. Ini yang menjadi permasalahan yang ada. Terus pola-pola pemberian THR ini tidak berupa uang. Kadang uang pun tidak sepenuhnya yang menjadi perhitungan di Permenaker tahun 2016. Terus mereka memberikan THR ini dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang itu misalnya itu bisa seperti parcel ataupun kebutuhan pokok kayak sembako, terus beras, gula, minyak itu. Dan itu dianggap itu sudah menjadi bentuk dari THR. Tapi sebenarnya itu sangat tidak relevan karena kita melihat bahasa tunjangan hari raya itu adalah mereka mendapatkan upah. Karena upah mereka ini sebenarnya sudah dipotong oleh perusahaan untuk diberikan ke di hari keagamaan. Dalam artian upah ini sudah menjadi bagian pokok dari pekerja sebenarnya. Bukan mengambil dari uang perusahaan, tidak. Tapi bagaimana perusahaan itu mengelola upah ini untuk bisa diberikan di hari-hari keagamaan. Istilahnya upah ke-13 ataupun upah ke-14. Kan seperti itu, Mas Roni. Sehingga kami mendapatkan laporan-laporan dari teman-teman pekerja itu, banyak sekali mereka itu, mohon maaf, hanya diberikan kadang tidak penuh. Kalau mereka sendiri bekerja lebih dari 1 tahun, tidak penuh 1 tahun ataupun 1 kali upahnya itu diterima oleh pekerja tersebut. Banyak yang jadi dengan yang disampaikan oleh Mas Udin juga dicicil, tapi alhamdulillah dengan SE Permenaker tahun 2021 ini bahwa upah itu tidak boleh dicicil ya, tapi dengan kesepakatan bagaimana perusahaan bisa memberikan upah itu secara penuh, tidak dicicil. Itu yang menjadi konsentrasi kita. Kami berharap media-media online, media-media cetak, dan media-media elektronik yang lainnya bisa membantu bagaimana peran serta pemerintah ataupun leading sektor dari Kementerian Tenaga Kerja adalah Disnaker mendorong kepada pengusaha ataupun pemberi kerja ini supaya patuh memberikan hak dari pekerja ini, yaitu THR secara penuh dan baik. Harapan kami itu, Mas Roni. Kami minta dukungan dari teman-teman media tentunya supaya ada bukan keharusan, tapi sebuah menjadi kewajiban dari pemberi kerja ataupun perusahaan untuk memberikan upah THR-nya secara umum pada umumnya, yaitu berupa uang tentunya, bukan menjadi barang. Barang kalau itu pun diberikan monggo silakan, tapi upah yang dalam bentuk uang ini harus diberikan secara utuh. Kalau barang silakan. Kalau memang perusahaan mempunyai uang yang lebih bisa berupakan upah yang sebenarnya dalam bentuk upah THR dan barang tentunya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Mas Roni, Mas Habibus, juga Mas Udin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Oke, dari penjelasan Mas Arief kita diberitahukan bahwa salah satu pelanggaran dari THR ini adalah pemberian THR itu tidak berupa uang, tapi berupa barang, bisa parcel dan sebagainya. Dan juga dari pengaduan THR ini kita bisa mendapatkan kembali pelanggaran ketenagakerjaan yang lainnya. Misalkan pelanggarannya itu upah yang tidak sesuai dengan UMK. Nah, itu kan juga menjadi problem yang lainnya. Dari hasil temuan Posko THR ternyata ada
temuan pelanggaran hak buruh yang lainnya. Begitu. Nah, kita kembali memang harapan kita mendorong kepada pemerintah pengawas, dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan itu untuk lebih tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini tentang tunjangan hari raya. Begitu. Nah, selanjutnya kita ke Mas Habibus dari LBH Surabaya, mungkin bisa menjelaskan tentang teknis pengaduan dan ketika THR yang bagaimana ataupun ketika seperti apa pekerja itu bisa melakukan pelaporan ataupun pengaduan kepada posko THR ini. Silakan Mas Oke, Ibu. baik, terima kasih moderator Bapak Roni atas kesempatannya. Yang terhormat Mas Udin dari FSMI Jawa Timur dan Mas Arif dari KRPI Jawa Timur, dan juga beberapa kawan-kawan media yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini pada acara siaran pers launching Posko THR tahun 2021. Kita sama-sama mengetahui bahwa hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya itu sudah disampaikan sama Mas Udin tadi, baik itu dasar hukumnya maupun siapa saja yang berhak dalam tunjangan hari raya keagamaan ini. Kita mencoba flashback kembali ya terkait dengan yang disampaikan Pak Roni tadi, bahwa selama tahun 2020 di masa pandemi pelaporan sangat cukup signifikan terhadap posko THR ini, yaitu jumlahnya 3.140 orang. Namun hal ini juga sudah disampaikan di beberapa kesempatan bahwa kebanyakan yang kemudian melapor pada saat pandemi COVID-19 itu ketika di sektor pariwisata kebanyakan. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan tren yang sangat tinggi dengan lahirnya juga adanya SE memberikan kesempatan antara pengusaha dengan buruh untuk melakukan perundingan. Namun di balik perundingan tersebut ada beberapa problem yang akan timbul. Artinya apa? Beberapa hari yang lalu saya masih ingat persis bahwa ada pengaduan tentang masalah THR juga di LBH Surabaya, bahwa dia membawa selembaran hasil perjanjian atau hasil perundingan bahwa THR tahun 2020 itu kemudian akan dicicil. Namun terlepas dari kesepakatan tersebut, ternyata pihak perusahaan mengingkari atas perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi antisipasi dan perhatian bersama, baik itu penyelenggara ataupun leading sektor dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Disnaker Jawa Timur sebagai pengawas juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mencoba melihat tentang masifnya di sektor pariwisata ini, selain juga banyak sekali tentang orang-orang yang kemudian sudah memasuki tanggal 1 bulan puasa, itu kemudian banyak di PHK, banyak dirumahkan, banyak status yang tidak dijelas, punya status yang tidak jelas. Artinya apa? Artinya pertanyaannya para buruh yang kemudian mengadu terhadap LBH Surabaya itu mengatakan apakah kemudian dia mendapatkan hak THR-nya atau tidak. Kami selaku tim Posko THR Jawa Timur, kami menyampaikan bahwa selama itu proses itu belum mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kawan-kawan atau buruh yang berhadapan dengan hukum, maka kemudian atau proses PHK lah ya, maka itu masih mendapatkan hak tunjangan hari raya keagamaan itu sendiri. Namun perlu diketahui juga oleh para halayak umum, para pekerja seluruh sektor, maka yang dianggap suatu pelanggaran tidak mendapatkan tunjangan hari raya itu sampai H-7. Artinya apa? H-7 Idul Fitri itu apabila tidak mendapatkan, itu kalau menurut regulasinya itu sudah paling terakhir. Artinya 7 hari atau H-7 dari Idul Fitri kalau tidak mendapatkan itu sudah melanggar. Nah, ini yang menjadi perhatian bersama tim Posko THR Jawa Timur. Nah,
pelanggaran THR tersebut teruslah berulang. Karena apa? Karena apa ya? Boleh dikatakan lemahnya terhadap pengawasan atau ketegasan dan juga dalam konteks penegakan hukum. Karena apa? Karena kalau ditanya tentang masalah regulasinya, kurasa regulasinya sudah ada. Tinggal bagaimana hari ini keseriusan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dalam konteks tunjangan hari raya. Saya mengetahui bahwa betapa bekerja kerasnya rekan-rekan Dinas Tenagakerjaan pada waktu itu untuk melakukan monitoring dan investigasi tentang pelanggaran hari raya. Cuman pada waktu itu kendalanya adalah karena tidak bisa banyak sekali turun seperti tahun-tahun sebelumnya turun ke lapangan untuk melakukan penindakan dan macam-macam. Namun itu kebanyakan perusahaan-perusahaan yang gampang lah yang dijangkau lah ya. Tapi bagaimana dengan misalkan kemudian ada beberapa perusahaan seperti perusahaan-perusahaan perorangan dan perusahaan-perusahaan yang kemudian yang diadukan oleh para pengadu ini kemudian tidak terjangkau. Nah, ini yang perlu juga dipikirkan ke depan oleh pemerintah agar supaya ada penindakan. Karena apa? Karena kebanyakan modusnya perusahaan besar itu mengaku perusahaan-perusahaan kecil. Nah, posko ini kami buka mulai hari ini. Sebetulnya posko ini dibuka sampai tanggal 23 April. Artinya sampai H-5 atau H-5 Idul Fitri. Artinya apa? Kami akan membuat pertanggungjawaban kepada publik H-5 Idul Fitri. Posko THR Jawa Timur akan menyampaikan beberapa temuan-temuan tersebut. Namun hal ini kami akan menyampaikan beberapa cara atau mekanisme untuk melakukan pengaduan. Yang pertama, teman-teman bisa mengajukan atau datang langsung kepada kantor LBH Surabaya yang berada di Jalan Kidal 6. Dengan nantinya ketika sudah sampai di kantor akan mengisi form yang disediakan oleh petugas. Terus bisa melalui by telepon di 085 2583 62878 dan juga ada WhatsApp-nya, dan by telepon juga di 031 50 22273 dan 031 50 24 717. Dan juga bisa rekan-rekan semua para buruh bisa juga mengirimkan by email di thrposko@gmail.com. Nanti terkait dengan formnya kami akan kirimkan juga. Terus bisa melalui by Facebook tentang Facebooknya bernama Pengaduan THR Buruh Jawa Timur. Mungkin itu saja dari saya. Yang terpenting adalah dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur lebih serius untuk memberikan pengawasan terhadap beberapa perusahaan-perusahaan yang kemudian dengan tanda kutip nakal ya. Itu yang menjadi penekanan kami. Terus yang kedua, kami meminta kepada pemerintah kota maupun kabupaten untuk sama-sama memonitoring terkait dengan hak-hak buruh khususnya di tunjangan hari raya keagamaan ini, agar supaya ketika ada pengaduan-pengaduan tersebut tidak dipimpong. Nah, ini banyak sekali ditemukan oleh kami di LBH Surabaya, artinya banyak misalkan seperti halnya dengan di Jember kemudian datang ke LBH Surabaya untuk kemudian berkonsultasi mengenai masalah THR. Banyak juga di beberapa daerah-daerah lain. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kemudian sama-sama memiliki keinginan dan niat, seperti halnya dengan pemerintah kabupaten atau kota, untuk memantau langsung bagaimana THR di beberapa perusahaan di daerahnya, maka itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Roni, atau nantinya Pak Roni juga menyampaikan lebih tegas siapa-siapa aja nantinya yang yang bisa menerima pengaduan ini dan mekanismenya seperti apa perlu ditegaskan, Pak Roni. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Roni. Oke, terima kasih. Izin Pak Roni, saya mau menanggapi apa yang disampaikan Mas Habibus. Saya ada yang kelupaan tadi. Memang secara normatif pembayaran THR itu paling lambat H-7. Artinya belum dikatakan melanggar kalau sebelum H-7 Lebaran. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan, Disnaker kan punya data
perusahaan-perusahaan yang melanggar tahun kemarin. Kami berharap Disnaker ini melakukan penetrasi lebih dini, mengantisipasi jangan sampai perusahaan yang tahun lalu melanggar terulang melanggar lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelaporan kita itu jangan berhenti setelah Lebaran. Artinya kalau sudah masuk Lebaran udah selesai Posko THR bubar atau pengaduannya masuk ke Disnaker bubar. Enggak. Kami ingin pengawas ini terus ngejar sampai THR ini terbayarkan ke pekerja. Uber terus, kejar terus perusahaannya. Bagaimana caranya? Ya kasih sanksi sebagaimana Permenaker 20 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 huruf D. Bekukan kegiatan usahanya. Sampai kapan dibekukan? Ya sampai perusahaan memenuhi kewajibannya membayar THR kepada pekerjanya. Jadi ada dua hal itu yang ingin saya sampaikan tambahan. Yang pertama, Disnaker melakukan penetrasi lebih dini, mengantisipasi jangan sampai terjadi pelanggaran. Yang kedua, tindak lanjuti terus pengaduan dari posko THR yang kita bentuk ini, meskipun Lebaran telah usai. Berikan sanksi pembekuan kegiatan usaha sampai benar-benar perusahaan itu melaksanakan kewajibannya membayarkan THR kepada pekerjanya. Mungkin itu Pak Roni, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Udin. Jadi dari Mas Habibus tadi kita mengerti bahwa ketika pekerja itu masih dalam proses PHK, itu masih berhak untuk mendapatkan THR. Dan juga dikatakan THR itu melanggar dalam artian itu terlambat dibagikan THR-nya itu ketika sudah melewati H-7 Lebaran. Nah, yang menjadi persoalan penting di dalam pembagian THR ini adalah peran pemerintah itu sendiri, di mana aturannya memang sudah dijelaskan tadi, sudah ada mengenai aturannya seperti apa, pembagiannya seperti apa, teknisnya seperti apa, dan juga sekaligus sanksinya itu seperti apa bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran atau melanggar hak THR itu sendiri. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah ketidaktegasan dari pengawas ketenagakerjaan yang kemudian hanya semacam memperingatkan aja gitu loh, tidak menerapkan sanksi yang kemudian ada gitu loh. Jadi kan yang pengalaman dari tahun kemarin itu kan hanya diuber mengenai klarifikasinya. Bagaimana klarifikasinya itu seperti ditanyakan aja apakah perusahaan ini benar melakukan tidak membayar THR-nya. Nah, ketika di follow up lagi 1 minggu tidak membayar lagi, gitu aja, terus tidak ada penerapan sanksi gitu. Adapun yang kemudian saya ingat klarifikasi dari ketika saya tanya gitu Disnaker provinsi, yaitu bentuk dari penegakan untuk ke sanksi itu harus ada semacam sosialisasi ataupun edukasi gitu loh. Edukasi kepada pihak perusahaan terhadap hak THR bagi karyawan itu seperti apa. Nah, ini harus dilalui dulu katanya sebelum kemudian menerapkan sanksi. Nah, yang menjadi persoalan ini kan kejar-kejaran dengan hari Lebaran gitu. Kalaupun kemudian hari Lebaran ini sudah terlewati, maka tidak ada semacam tenggelam begitu loh dari pihak pengawas Disnaker untuk kemudian mengejar lagi untuk perusahaan-perusahaan ini. Nah, saya sih masih belum mengerti apakah dari pihak Disnaker ketika sudah melakukan tindakan-tindakan itu ataupun hasil dari posko THR-nya itu, karena kan pihak Disnaker provinsi juga membuka posko pengaduan THR. Nah, apakah itu setiap tahunnya, setiap H-min berapa dari Lebaran itu dipublish perusahaan-perusahaan yang melanggar, perusahaan-perusahaan yang kemudian sudah menyelesaikan haknya kepada para karyawannya itu di publik gitu loh. Selama ini kan tidak dibuka terkait dengan data-data yang seperti itu gitu. Nah, oke, saya kembalikan lagi kepada para narasumber ataupun pemantik dalam launching posko pengaduan THR ini. Closing statement saja terakhir untuk sebagai penutup dari launching ini. Bagaimana kemudian kita menghadapi THR di tengah pandemi di tahun yang kedua lagi. Apakah kemudian
pelanggaran-pelanggaran yang di tahun kemarin itu akan terulang lagi dengan dalih COVID akan dicicil dan sampai kemudian tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Oke, siapa nih? Mas Agus dulu deh. Oke, saya dulu. Apa namanya? Saya juga mau ada yang lupa tadi ya, Pak Roni sebagai moderator. Jadi satu hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan pekerja atau buruh tentang masalah THR ini, baik itu sebelum pandemi maupun pandemi hari ini, bahwa THR itu adalah kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha atau pelaku usaha kepada buruh, kan begitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua adalah bagi para pengadu atau calon pengadu atau masyarakat umum yang kemudian bekerja di perusahaan manapun, maka kemudian silahkan saudara atau saudari melakukan pengaduan kepada kami. Dan terkait dengan nama, kami tidak akan publikasi atau nama pengadu. Itu tidak kami akan publikasi karena itu menjadi komitmen kami untuk merahasiakan terkait dengan nama-nama pengadu. Mungkin itu saja sih Pak Roni, kami tunggu pengaduannya di Posko THR Jawa Timur. Terima kasih. Kita sih berharap semoga tidak terlalu banyak pengadunya dan semoga perusahaan itu patuh terhadap undang-undang untuk membayarkan THR. Nah, selanjutnya ke Mas Arief nih. Closing statement Mas Arief. Ya, terima kasih Mas Roni. Ya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Udin juga Mas Habibus dalam gelar pembukaan Posko THR ini. Sebenarnya kita juga harus melibatkan Disnaker ini tentunya ya dalam hal ini, dalam virtual account inilah, virtual ini yang nantinya nextnya Mas Roni, supaya Disnaker juga tahu, mendengar juga langsung dari kita juga dari karyawan yang mengadu. Dan memang tadi yang disampaikan oleh Mas Habibus sendiri dalam hal ini ada sebuah ketakutan karyawan tentunya untuk melapor ke Posko THR, salah satunya adalah bagaimana nanti mereka akan dicap dan tidak akan dipekerjakan lagi karena mereka sendiri di saat mau bulan puasa mereka juga sudah istilahnya di PHK sepihak karena mereka bukan karyawan tetap, karena mereka karyawan borongan dan yang lain-lain. Tentunya kami berharap masyarakat ataupun pekerja jangan takut karena kita tadi yang disampaikan oleh Mas Habibus benar, memang kita tidak akan mempublikasi nama karyawan dan yang lain-lain itu untuk rahasia kita. Itu tentunya harapan kami teman-teman semakin terbuka dan tidak takut untuk membuat laporan ya. Jadi yang disampaikan oleh Mas Habib juga yang paling berdampak selain pariwisata adalah perhotelan ini tentunya. Karena teman-teman perhotelan juga banyak yang sudah melapor sih, menanyakan terkait teknisnya mereka mendapatkan apa enggak karena mereka hanya diupah 50% dan lain-lainnya. Itu harapan kami nanti Mas Roni supaya bagaimana kita juga konsentrasi juga setelah laporan ini kita terima dan kita tindak lanjuti ke Disnaker dan apa langkah-langkah Disnaker selanjutnya untuk perusahaan-perusahaan yang nakal dalam tanda kutip tidak memberikan hak THR-nya kepada pekerja tersebut. Terima kasih Mas Roni. Sama-sama Mas Arief. Terakhir kepada Mas Udin. Mungkin sebelum closing statement dari saya ada pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin Mas Roni. Nah, coba saya cek di kolom chat itu Mas tidak ada untuk pertanyaan sih Mas. Enggak ada. Oke. Ini. Baik, langsung saja closing statement dari saya. Sebelum closing statement, jadi tanggal 21 April kemarin kami SPMI Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi tindak lanjut salah satu tuntutan yang kita bawa waktu aksi kemarin soal THR ini. Tindak lanjut dari hasil aksi, kami hari Senin besok tanggal 26 April diundang untuk hearing
dengan Komisi E. Tentu yang akan kita sampaikan salah satunya terkait pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 di Jawa Timur. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa problem utama kenapa kok pelanggaran THR ini terus terulang dari tahun ke tahun, problem utamanya adalah lemahnya penegakan hukum. Kalau ngomong lemahnya penegakan hukum, berarti ini soal kinerja pengawas ketenagakerjaan di Disnaker Provinsi Jawa Timur. Ini kami ingin melibatkan secara langsung teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur untuk benar-benar mengawasi kinerja pengawas, untuk benar-benar mengawasi kinerja Disnaker, agar nggak main-main lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Habibus atau kawan-kawan LBH yang lain, sesekali mungkin kita perlu ngasih pelajaran pengawas Disnaker ini, entah melalui gugatan atau semacam apa ya, yang intinya kalau laporan kita tahun ini, kan kita punya list nih, berapa perusahaan yang kita laporkan, berapa yang sudah ditindaklanjuti dan kasih pembayaran, dan berapa yang belum. Artinya jangan sampai pasca Lebaran telah usai, laporan kita ini menguap. Kita paksa pengawas untuk menindak tegas, untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, melalui nota pemeriksaan, melalui penetapan kekurangan pembayaran hak, sampai benar-benar perusahaan tersebut diberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Itu sih. Jadi supaya nggak diremek, nggak apa ya, nggak berulang. Pembukaan THR di Disnaker provinsi kita menilainya hanya untuk formalitas saja gitu loh, hanya menerima pengaduan pasca Lebaran ya udah selesai, episode THR ini udah selesai, ditutup bukunya. Nanti tahun depan buka lagi terus seperti itu, nggak ada efek jerahnya bagi perusahaan yang nakal. Itu Mas Roni dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Udin. Untuk kawan-kawan semuanya, karena ini kami launchingnya ini melalui online, biasanya kan kalau offline itu kita saling bertanya dan juga berdiskusi. Nanti untuk pengaduan secara teknis dan sebagainya, mengenai nomor telepon dan juga email, itu bisa didapatkan di rilis yang akan kami sebar. Nah, rilis itu bisa teman-teman pantau di IG-nya LBH Surabaya, YLBI Surabaya. Nanti kita akan posting mengenai tata cara pengaduannya dan juga mengenai hotline mana yang harus dihubungi ketika tidak bisa langsung ke kantor, itu bisa melalui telepon, WhatsApp, dan juga ada email, ada fanspage-nya, Facebook, posko pengaduan THR. Itu mungkin cukup dari saya dan juga kawan-kawan. Terima kasih Mas Habibus, Mas Arif, dan juga Mas Udin. Semoga di tahun ini kinerja dari pengawas itu lebih ketat dan juga lebih garang lah ya, dalam melakukan penegakan di pelanggaran THR ini, dan juga kepada perusahaan juga kami berharap untuk patuh terhadap undang-undang, karena ini bukan keinginan orang-orang, tapi ini emang ada aturan undang-undang yang harus segera dipatuhi. Oke, itu sekian dari saya. Semoga kita diberi kesehatan selalu di masa pandemi ini. Amin. Amin. Sekian dari saya. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kami muat atau kami upload di kanal YouTube LBH Surabaya. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengikuti launching kali ini bisa melihatnya kembali di kanal YouTube LBH Surabaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.